Pemirsa, korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua oknum guru ngaji terhadap santrinya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini bertambah menjadi 4 orang. Polisi menemukan bukti baru berupa daftar nama sejumlah santriwati yang diduga kuat menjadi korban lainnya. Jumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru ngaji dan pemilik pondok pesantren di Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bertambah. Korban yang sebelumnya dilaporkan hanya 3 orang, kini bertambah menjadi 4 orang. Informasi ini diperoleh setelah polisi memeriksa para saksi, diantaranya sejumlah santri pondok pesantren tersebut. Polres Metro Bekasi terus mendalami kasus ini untuk mengetahui ada atau tidaknya korban lain. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bukti baru berupa daftar nama sejumlah santriwati yang diduga telah menjadi korban aksi bejat pelaku. Korban ada 4. Ya, yang bersangkutan itu ada 4 korbannya, kemudian dari anak totalnya sudah melakukan hubungan ini terhadap 2 korban itu sebanyak 10 kali. Kemudian bapaknya sudah melakukan ini sebanyak 7 kali terhadap 2 korban. Jadi itu selama 4 tahun terakhir? Selama 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Sebelumnya, ayah dan anak berinisial S dan MHS telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Mereka menggunakan kuasanya sebagai guru ngaji untuk melecehkan korban. Kedua tersangka kini dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, jumlah korban pelecehan seksual di sebuah pondok pesantren di Bekasi, Jawa Barat bertambah menjadi 4 orang. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Sangurah Wiratama. Selamat petang, Pak Kasat. Untuk per sore hari ini, berapa data korban pelecehan seksual, Pak Kasat? Ya, selamat sore, Mbak. Jadi kebetulan habis baru aja saya update tadi bahwa kemarin itu 4, per hari ini mungkin udah bertambah 1 lagi, Mbak. Jadi korbannya jadi ada 5, Mbak. Baik, lalu berdasarkan daftar itu seperti apa, Pak? Ada berapa banyak sebetulnya santriwati yang menjadi korban pelecehan dari guru ngaji ini? Baik, jadi sebenarnya pada dasarnya memang kalau hasil kemarin kan kita sempat korbannya awalnya 3, kemudian kami juga memeriksa di tempat kejadian perkara, kami menemukan daftar nama-nama, ada beberapa orang santri yang kita periksa, dan kami memberikan juga trauma healing, kemudian psikologis, dari kepolisian, sehingga yang bersangkutan mulai satu persatu mulai berani berbicara, speak up, bahwa saya juga menjadi korban. Jadi kemarin itu ada 1 dari Kerawang sudah datang, dan hari ini tadi malam kita berhasil berani berbicara kembali kepada kepolisian bahwa yang bersangkutan juga menjadi korban. Oke, berarti kan untuk per sore hari ini ada 5 orang. Total keseluruhan berapa, Pak Kasat? Betul. Belum dijelaskan tadi. Sampai saat ini 5, Mbak. Jadi sebenarnya sampai per hari ini jadi ada 5 total. Baik, 5 ini mereka yang berani speak up, yang berani berbicara. Tapi apakah ada kemungkinan akan bertambah jumlahnya? Jadi sampai detik ini kami juga berusaha semaksimal mungkin. Jadi melalui pendekatan dari Babin Kamtibmas, kemudian juga dari Kepala Desa untuk mendekati pada korban yang lain. Apakah masih berani berbicara apa tidak. Karena kan kami juga terbentur juga dengan orang tua yang tidak berani menyampaikan bahwa anaknya seperti ini. Kami juga meyakinkan orang tua bahwa memang kejadian ini untuk menambah keberanian orang ini kan juga nggak semua orang berani ya, Mas, untuk berbicara hal ini. Sebenarnya seperti apa sih kronologi sampai guru ngaji ini kok bisa melakukan pelecehan seksual terhadap 5 santri ya sampai saat ini? Jadi hasil pendalamannya memang contohnya seperti yang tadi malam kami periksa, yang bersangkutan ini misalnya contohnya yang tadi malam berbicara bahwa yang bersangkutan disampaikan bahwa cara ngajinya masih salah atau belum hafal. Kamu dipanggil untuk ketemu dengan MHS dalam hal ini, anak dari pelaku, dia diajarkan, kemudian caranya seperti ini, cara bacanya, kemudian lama-lama yang bersangkutan itu dilecehkan dengan diraba-raba di bagian-bagian vitalnya, kemudian ditindih, dicium. Tapi yang tadi yang korban inisial N ini berani melawan sehingga dia tidak berkelanjutan, hanya dilecehkan seperti itu. Tapi kalau dari korban yang lain, contohnya mungkin pada saat malam dengan alasan berpatroli mengecek dari santri-santri yang lain, kemudian dipanggil, dicek, dipegang-pegang, diraba,
kemudian diajak ke kamarnya dari pelaku dan yang bersangkutan tidak ada melawan, ya dilanjutkan, kira-kira seperti itu. Baik, Oke, baik. aksi pelecehan seksual ini sudah lama terjadi, Pak Kasat? Jadi yang bersangkutan ini sudah melakukan itu sebenarnya dari tahun 2020 sampai 2022. Jadi memang baru sekarang lah korban-korban ini berani berbicara. Baik, artinya kalau dari 2022 ini tinggal nunggu aja siapa yang ngomong dan jumlahnya bisa jadi akan bertambah banyak ya Pak Kasat? Kami sedikit demi sedikit kami juga, makanya saya bilang tadi, dari awal ini kami juga trauma healing kepada korban-korban lainnya, kemudian juga psikologis, agar yang lainnya juga berani untuk berbicara. Jadi memang harus banyak cara lah kita coba untuk meyakinkan korban-korban ini agar bisa semakin terang lah permasalahan ini. Oke, untuk status hukum terhadap pelaku bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana, Mbak? Status hukumnya sudah ditetapkankah sebagai tersangka atau gimana? Oh, sudah. Yang dua orang ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya dari hari Sabtu lalu ya, Pak. Baik, lalu dikenakan pasal apa dan berapa ancaman hukuman terhadap tersangka ini? Ya, pasal yang dikenakan itu pasal 81 Junto 76D dan pasal 82 Junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang bersangkutan bisa dikenakan hukuman maksimal penjara 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Sang Ngurah Wiratama telah berbagi informasi kepada kami. Selamat sore Pak.